Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-imam Muhammad المجدد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرهم الله تعالى في كتابه. Kata beliau, فإذا عرفت, kalau engkau telah mengetahui, anna syirka idza khalatul ibadah afsadaha, bahwasanya syirik kalau sudah merusak, masuk, bercampur dengan ibadah, maka syirik tersebut akan merusak ibadah tadi. Wa ahbatul amal, dan menggugurkan amalan. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya digolongkan sebagai orang-orang yang kekal dalam neraka. Kalau sudah tahu seperti ini, arafta, engkau akan tahu juga, anna ahamma ma'alaika huwa ma'rifatu dzalik, bahwasanya perkara terpenting bagimu adalah mengenal hal tersebut. Jadi kata beliau, kalau engkau tahu yang namanya syirik itu bisa merusak ibadah, menggugurkan amalan, dan juga menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Jadi ini dampak syirik. Apa dampak syirik? Merusak ibadah, menggugurkan amalan, menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Walladzina kafaru bi rabbihim walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Kemudian ayat yang kemarin kita baca juga, matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yaumin 'asif. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihil jannah. Dan ayat-ayat yang semisal yang menyebutkan dampak-dampak syirik. Kata beliau, kalau sudah faham akan hal tersebut, maka engkau pasti akan tahu bahwasannya perkara yang terpenting bagimu adalah mengenal hal tersebut. Mengenal apa? Mengenal apa itu syirik, ya, mengenal bahaya syirik. Apa tujuannya? Karena mudah-mudahan bisa jadi dengan engkau mengenal syirik tadi, Allah Azza wa Jalla bisa menyelamatkan engkau dari jerat-jerat kesyirikan itu tadi, dari perangkap kesyirikan. Nah, kemudian beliau menyebutkan dampak buruk syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Nah, caranya diantaranya untuk mengenal syirik, mengenal tauhid, dengan cara mengenal 4 kaidah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim.
Kemudian kata beliau, qala Syekhuna Al-Adani rahimahullah, fa idza arafta khaturata syirki wa annahu azimun wa annahu sayyi'un wa khatir. Kalau engkau tahu bahaya syirik, bahwasannya syirik adalah sesuatu yang besar, wa annahu sayyi'un wa khatirun, sesuatu yang buruk lagi bahaya. Arafta anna ahamma ma'alaika huwa ma'rifatu dzalik, maka engkau akan kenal, akan tahu bahwasannya perkara terpenting bagimu adalah mengenal hal tersebut. Sehingga mengenal itu syirik bahaya termasuk bagian terpenting. Digolongkan bab apa namanya? Bab ma'rifatus syarr. Araftus syarra la li syarri walakin li tawaqqi. Man la ya'rifis syarra minal khairi yaqa' fihi. La'allallaha ayyukhallisaka min hadhihi syabakah. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan engkau dari jerat-jerat seperti ini. Wahya syirku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Samma syirka billahi syabakah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menamai syirik itu sebagai syabakah. Apa syabakah? Jaring atau jerat. Yakni syabakatan yastadu fiha asyaiton. Syabakah, jaring, jerat yang syaiton menjerat padanya, dijadikan perangkap. Yastadu fiha syaitonur rajim katsiran minal ibad, yaitu syabakah yang dengan syabakah ini tadi, dengan jerat perangkap ini tadi, syaiton menjerat banyak umat manusia. Fayuqi'uhum fi hadhihi syabakah allati yadhalla fiha katsirun minal alamin, yang mana syaitan menyebabkan mereka terjatuh pada perangkap ini tadi. Suatu perangkap yang padanya lah banyak dari kalangan umat manusia tersesat di dalamnya. Wallati zallat fiha katsirun minal aqdam, dan juga banyak tergelincir pada jerat tersebut kaki-kaki umat manusia. Qala musannif, qala Allah, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Kata Syekhuna Abdurrahman, unzuru ila hadhil ayatil azimah. Coba kalian lihat ke ayat yang agung ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Di sini al masdar min an, masdar dari an. Wa ma dakhala 'alaiha yu'awwal binakiratin. Ini disebut dengan istilah apa? Masdar mu'awwal. Iya enggak? Masdar dari an. Ayyushraka bihi, yushriku bihi. Kemasukan amil, apa amilnya? An. Nawasib dia. Jadi bacanya ayyushraka bihi. Nah, an dan yushraka ini disebut dengan masdar mu'awwal. Maksudnya apa? Bisa ditakwil menjadi masdar. Takdirnya apa? Isyrakan bihi. Takdirnya isyrakan bihi. Jadi bisa dibaca, ditakdirkan, innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Gitu loh. Nah, kalau ditakwil dengan nakirah berarti
umum gitu loh. Faham? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi fa fihil umum. Maka padanya terdapat umum, yaitu nakirah. Wa fihi al khatura al balighah, dan juga padanya terdapat kebahayaan yang sangat-sangat sekali. Man mata wa huwa musirrun ala syirki billahi asyirkil akbar fa innahu la turjalahu najatun. Karena sesungguhnya orang yang mati dalam kondisi terus menerus di atas kesyirikan, yaitu syirik besar, fa innahu la turjalahu najatun, maka tidak diharapkan adanya keselamatan bagi dia. Wala turjalahu maghfiratun, tidak bisa diharapkan adanya ampunan lagi bagi dia. Walaisa lahu hadzun wa nasibun min rahmatillahi azza wajalla, dan dia tidak memiliki bagian dari rahmat Allah azza wajalla. Kenapa? Li'anna rahmatallahi wa maghfiratahu innama a'addaha Allahu azza wa jalla liman salima minasyirki billahi tabaraka wa ta'ala. Karena rahmat Allah dan maghfirahnya Allah hanya Allah persiapkan untuk orang yang selamat dari syirik kepada Allah azza wa jalla. Jelas? Kata Syekhuna Abdurrahman, yang namanya rahmat Allah dipersiapkan untuk orang yang selamat dari syirik. Wa amma man fa'ala minal ma'asi wal kabair ma huwa duna syirki billahi tabaraka wa ta'ala minas saraqati wa minal kadhibi wa minaz zina wal liwat wa min akli riba wa min akli amwalin nasil yatama wa min ghairi dhalik. Wa man mata wa huwa musirrun ala dzalik la yuqta' lahu binarin. Adapun orang yang melakukan kemaksiatan, dosa besar dibawa kesyirikan, ya, seperti mencuri, dusta, zina, liwat, makan harta riba, makan harta anak yatim, dan yang semisal itu. Nah, orang-orang yang melakukan dosa besar seperti itu, wa mata wa huwa musirrun ala dzalik, dia wafat dalam kondisi masih terus menerus melakukan hal tersebut, la yuqta' lahu binar, juga tidak bisa diponis sebagai penduduk neraka. Difahami? Wa inna ma huwa tahtal masyiah, dia berada pada tahtal masyiah. In sya'a azzabahu wa in sya'a ghafara lahu. Kalau Allah ingin mengazabnya, ya Allah azab. Kalau Allah ingin mengampuninya, ya Allah ampuni. Lima indahu minat tauhid. Kenapa? Karena pada dia terdapat tauhid. Insyaallah ghafara lahu bi rahmatihi wa fadlihi wa ihsanihi. Wa in sya'a azabahu bi dzunubihi thumma ma'aluhu ilal jannah. Kalau Allah inginkan, ya Allah ampuni dengan sebab rahmat Allah dan karunia Allah serta ihsannya Allah azza wajalla. Dan jika Allah ingin pula, Allah akan mengazab dia dengan dosa, dengan sebab dosa dia, dan nanti kembalinya kepada surga. Falladzi yunajji huwa ma'rifatut tauhid, sehingga yang menyelamatkan dia adalah ma'rifatut tauhid wa ma'rifatu syirki billah, dan mengenal syirik kepada Allah azza wajalla. Li ajli ayyuhdzar minhu, dalam rangka untuk diwaspadai. Fa innaka la tastati' an tahdzar minasy-syai' wa anta tajhaluhu, karena engkau tidak akan mungkin mampu memperingatkan sesuatu dalam kondisi engkau tidak mengetahui, yaitu bodoh terhadap sesuatu tadi. Difahami? Jadi seseorang perlu mengenal apa itu syirik dalam rangka apa? Li ajli ayyuhdzar minhu, dalam rangka untuk diwaspadai. Jadi antum perlu tahu apa itu syirik. Tujuannya apa? Untuk diwaspadai. Sebagaimana ucapannya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa?
Kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani. Dulu orang-orang tanya kepada Rasul tentang suatu kebaikan, sedangkan aku tanya kepada Rasul tentang suatu keburukan. Apa tujuannya? Makhafata ayyudrikani, karena khawatir nanti yang buruk tadi menimpa aku. Jadi untuk mengenal keburukan dalam rangka untuk menghindar mana-mana perkara yang buruk tadi. Kata beliau, wala tastati'u an tabta'ida min syai'in wa anta la ta'rifu. Engkau tidak akan mampu menjauh dari sesuatu kalau engkau tidak mengenal sesuatu tadi. Fahadha yatatallabu minal muslim ayyuhita bitauhid. Sehingga yang demikian ini menuntut bagi seorang muslim untuk mengetahui perkara tauhid. Wa yata'arraf 'ala syirki bi anwa'ihi, dan juga menuntut bagi seorang muslim untuk mengenal apa itu syirik dengan berbagai macam jenis-jenisnya. Li'anna minasyirki ma huwa jali wa minhu ma huwa khafi. Dikarenakan dari jenis syirik tersebut ada yang sifatnya jali, jelas, ada yang sifatnya khafi, samar. Wa minhu ma yaqa'u fihil insan wa huwa la ya'rifu. Dan di antara syirik tersebut ada seseorang yang terjatuh padanya wa huwa la ya'rifu, dalam kondisi dia tidak tahu. Wa minhu ma yaqa'u fihil insan wa huwa la ya'rifuhu. Afan. Wa minhu ma yaqa'u fihil insan wa huwa ya'rifu. Wa minhu ma yaqa'u fihil insan wa huwa la ya'rifu. Di antara syirik itu ada yang seseorang itu jatuh dalam keadaan dia tahu itu syirik. Ada juga jenis syirik yang orang itu terjatuh padanya dalam kondisi dia tidak tahu kalau itu syirik. Fahadha yatatallabu minal muslim ay ya'rifal khair. Ini menuntut seorang muslim untuk mengetahui perkara kebaikan. Wa ay ya'rifasy syarr, dan menuntut dia untuk tahu perkara yang buruk. Apa tujuannya? Li ajli ayyattaqiyahu wa yahdhara minhu, dalam rangka untuk dia hindari dan waspadai. Jelas? Ini keterangan dari Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, pentingnya mengenal apa itu syirik, ya, ma'rifatus syirki, ya, min ajli ayyahdhara minhu. Seseorang mengenal syirik dalam rangka untuk mewaspadai syirik tadi. Kemudian baru beliau masuk. Kata beliau, qala al-musannif wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakarahullahu ta'ala fi kitabih. Yang demikian itu dengan cara mengenal 4 kaidah yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Antum kalau ngaji kitab itu ya, kalimat itu sebenarnya berulang-ulang, iya enggak? Berulang. Makanya tidak ada metode yang terbaik kalau mau bisa bahasa Arab itu. Fokus perhatian di kitab. Lihatlah berulang-ulang. Faida arafta, kalau engkau tahu, arafta, arafta, arafta. Besok ketemu lagi arafta. Khaturah, khatir ya akhi, khatir, bahaya. Khaturah, sayyi, buruk. La tastati', tidak mampu. Berulang terus. Lama-lama kan antum nyantol. Tapi ingat, antum belajarnya harus perhatian, jangan melongo, bengong, ya.
nggak akan bisa antum. Perhatian, seperti itulah. Qala al-musannif, musannif, oh penyusun, penulis, musannif itu. Masa antum dikalahin sama Uki Kautsar itu? Rajin dia apa ikut daurah. Kemarin daurah yang atas kedutaan itu, ya, datang. Jadi ada yang kaget juga, oh itu undangan Ustaz kita loh, berarti kan dia diundang, karena yang undang kan Andri Masa. Anak depan informasi datang, entah dia ikut sampai selesai, tapi dia ada hadir. Nah, dia mau belajar. Ya. Orang kalau mau belajar, tidak ada celah untuk tidak bisa itu tadi, asal rutin dan jangan gengsi, jangan gampang patah arang. Nah, dari dulu anak belajar tuh nggak ada patah arang itu gampang baper. Gampang baper. Kalau gampang tersinggung lah, itu kebodohan, ya, kebodohan. Zaman sekarang ini bukan zamannya lagi kita untuk baper, tersinggung dan segala macam. Harus siap nama ilmu. Kadang kuliah umum, sekolah umum, dikatain temennya, dibully sama temennya, siap sabar bertahun-tahun. Ya enggak? Dimarahi dosen, ditegur dosen, siap sabar bertahun-tahun. Pas belajar ilmu agama, ya enggak, tersinggung sedikit enggak mau belajar lagi. Nah, yang seperti ini di antara makarnya syaitan, ya. Makanya insyaallah taala kita akan mengkaji kitab ini tadi, ya, Ta'limul Muta'allim. Insyaallah ini kitab akan anak ajarkan, harus Darul Hadis harus ngambil bagian, karena ini kita termasuk yang diajarkan di pondok pesantren Nusantara Indonesia Raya. Rasanya kalau tidak mengajarkan ini, pondok kita masih belum disebut pondok pesantren. Nah, ya, harus. Karena sebagian pondok-pondok salafi ini kadang tidak kenal dengan buku yang seperti ini, ya, padahal termasuk kitab yang diajarkan di banyak pondok pesantren. Namanya Ta'limul Muta'allim Tariqatut Ta'allum. Ini di kalangan ustadz umum itu ma'ruf, ya, ma'ruf, diajarkan. Tanya saja pondok-pondok pesantren. Nah, yakin juga di pondok-pondok pesantren di Palembang ini juga biasa diajarkan. Ini kalau pondok-pondok yang backgroundnya Gontor, Lirboyo dan yang semisalnya diajarkan, ya. Alhamdulillah ada ta'liq dan tahqiq dari salah seorang masyayikh di negeri Yaman, yaitu Syekh Abdul Hasan Ali Ar-Razihi. Beliau muhaddits, ngajar di Darul Hadis Ma'bar. Nah, ada beberapa poin yang ditanbih oleh beliau, karena dengan kita mengkaji buku ini, antum akan tahu kenapa sih orang-orang tuh kadang ada sebagian poin-poin yang mereka tuh agak hulu. Sebenarnya mereka memiliki dasar referensi. Nah, dasar referensi itulah yang jadi pegangan mereka, qaul ulama dan semisalnya, ya, seperti itu. Insyaallah kita coba, namun tidak tiap hari pelajarannya, mungkin sepekan sekali. Ana pilih waktunya setiap hari Kamis, ya, setiap hari Kamis pagi, insyaallah taala.
Adapun jualan kitabnya banyak sih yang jual, cuman untuk yang khusus ta'liq seperti ini kayaknya enggak banyak. Paling yang kemarin kita beli beberapa itu paling. Antum lah punya Kak Didi kalau salah ya? Kayaknya lah punya. Yang kita beli bareng-bareng. Dokter Fikih lah ada caknya ya? Ada ya? Caknya ada Kak Didi, antum cek baik di rumah. Dimas, Ana, antum kalau salah. Berapa kita beli kemarin? Caknya lah ada, antum cek baik, cari. Seingat Ana ada. Kalau udah kata antum beli punya Dimas. Dimas tuh punya kitab-kitab yang dia beli itu. Waktu itu kan berapa ikut di sini loh. Ana, Dokter Fikih, Dimas. Pokoknya ada 45 waktu itu kan. Kita beli sama Rofiq Madura itu. Hah? Bisa jadi? Enggak diambil-ambilnya kan itu. Coba antum cek baik. Insyaallah kita ajarkan ini, paling tidak kita mengenal hal-hal yang berkaitan dengan adab. Karena di sini juga disebutkan bahkan bertabarruk ya dengan kitab. Jadi ada kitab bertabarruk ya dengan kitab. Di sini juga disebutkan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan menjadi penghalang rezeki. Seperti disebutkan nyapu malam-malam, niup lilin, niup lampu. Ditanbih sama Syekh Ali Ar-Razihi ya, seperti itu. Luar biasa, ada poin-poin yang ada hal-hal yang luar biasa. Bahkan di sini disebutkan di sebagian orang zaman dahulu ada yang ketika dia saking waroknya, ketika dia belajar, masa-masa belajarnya itu ndak mau makan makanan yang berasal di pasar. Wah repot deh. Untuk jaga dia tadi. Kenapa? Karena pasar tadi tempat kandangnya orang dusta, bohong, orang yang timbangan segala macam ya. Jadi dia mau cari makanan selama dia belajar itu yahtaris, menjauhkan diri dari konsumsi makanan dari pasar. Jadi kalau ditanya ada pisang dapat dari mana? Dapat dari pasar, tidak dimakan sama dia. Roti dari mana? Dari pasar, tidak dimakan. Kalau cak itu antum puasa terus, nunggu makanan injuan ikhwan yang dibuat dewek dari rumah, tidak beli di pasar. Sampai seperti itu. Ya. Nah hal-hal yang seperti ini kadang tidak disyarah ya, tidak dijelaskan dengan prinsip Ahlus Sunnah, sehingga santri-santri terkesan manut seperti itu. Kemudian qala al-musannif wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida dzakarahullahu ta'ala fi kitabih ba'da ma dzakara al-musannif khaturata syirki billahi azza wajalla. Setelah musannif menyebutkan bahaya syirik kepada Allah, antum lihat ya untuk latihan ya cara baca itu ba'da ma dzakarul musannifu. Coba ba'da ma dzakarul musannifu. Dzakara fi'il, al musannifu isim, jadi fa'il dia. Ada fi'il, ada fa'il ya benar. Butuh maf'ul enggak kira-kira? Nah di situ ada lafadz lagi. Zakaro antum tahu artinya apa? Menyebutkan. Musannif menyebutkan. Menyebutkan apa? Berarti butuh objek. Nah apa? Yang di depan itulah khaturatas syirki billah, bahaya syirik. Antum lihat aja susunannya, khaturah asyirk. Ini kayaknya cocoknya susunan mudhaf dan mudhaf ilaihi. Faham? Nah, ada koma itu. Nah kemudian antum lanjutkan, ada wawu. Cocok nggak kira-kira wawu itu jadi wawu atof? Cocok. Berarti kalau cocok jadi wawu atof,
Ngatofnya kemana? Ke khaturah. Setelah musannif menyebutkan bahaya syirik, wa bayana millati Ibrahim al-hanif, dan setelah beliau menjelaskan agama Nabi Ibrahim, yaitu agama yang hanif, al-hanifu, al-hanifi, al-hanifah, yang mana yang benar? Al-hanif, ana ulangi ya, wa bayana millati Ibrahim al-hanifu, al-hanifa, al-hanifi. Mana yang benar? Al-hanifi. Kenapa antum baca al-hanifi? Sifat dari millah. Yang lain? Al-hanifah. Kenapa antum baca al-hanifah? Ana baca millah tadi millati, bukan milata. Hanifi. Bacanya al-hanifi, ke millah. Difahami? Allati afan. Enggak ke millah sih sebenarnya, afan. Ke Ibrahim al-hanifi. Ibrahim al-hanif. Ya. Difahami? Itu sifat ke Ibrahim. Kalau dia al-hanifah, itu ke millah. Ya benar. Jadi kalau dia ke millah gini bacanya, wa bayana millati Ibrahim al-hanifah. Tak kasih tak marbutoh. Jadi millah al-hanifati. Karena ini al-hanif berarti sifatnya ke Ibrahim dan menjelaskan agama Nabiullah Ibrahim. Ibrahim yang mana? Ibrahim yang sifatnya al-hanif. Difahami? Allati umirna bittiba'iha, yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Wa umira nabiyuna sallallahu alaihi wasallam aidan bittiba'iha, yang kita diperintahkan untuk mengikuti agama tersebut, dan Allah juga dan Nabi kita Muhammad SAW juga diperintahkan untuk mengikutinya. Itu ayat yang kemarin sudah pernah kita lewati, anittabi' millata Ibrahim hanifah. Zakar al-musannif rahimahullah annaka tastati' biiznillah an-najata min hadhihi syabakah wa hiya syirku billah bi ma'rifati arba'i qawaida zakarahullahu ta'ala fi kitabih. Musannif menyebutkan engkau mampu selamat dari jerat-jerat ini tadi, yaitu syirik kepada Allah, dengan cara mempelajari 4 kaidah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Qawaid jam'u qaidatin wa hiya asasul bina. Qawaid itu jamak dari qaidah, wa hiya asasul bina. Wal qaidah hiya allati yatafarra'a minha masailu wa furu'un katsirah. Nah, lihat ini faedah ya. Qawaid itu jamak qaidah. Qaidah itu asasul bait, pondasi suatu bangunan. Qawaid ya. Yang namanya qaidah adalah sesuatu yang bercabang darinya sekian permasalahan dan furu'ul masail. Jadi itulah qaidah. Dari suatu qaidah muncul sekian banyak cabang. Wa hadhil qawaid al-arba' istanbataha al-musannifu min al-Qur'ani was sunnah wa min khilali istiqra'ihi li ahwalil Arab fi hali bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, 4 kaidah ini itu musannif istinbatnya dari Al-Quran dan Sunnah dan dari selah-selah penelitian beliau terhadap kondisi orang Arab pada saat diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi 4 kaidah ini didapat dari mana? Dari Al-Quran, dari Sunnah, dan juga istinbat ya. Fahadil qawaid umurun azimatun. Nah, kaidah ini, jadi antum itu tulisannya fahadil qawaid,
ada alif lam, fahadil qawaid. Nah, antum menerjemahkannya kaidah-kaidah ini, nah gitu loh. Kalau dia gini, hadhihi qawaid, artinya apa? Ini adalah kaidah-kaidah. Tapi ketika dikasih alif lam, hadhil qawaid, kaidah-kaidah ini umurun azimah. Kaidah-kaidah ini adalah perkara-perkara yang sangat besar. Idza arafahal muslim, kalau dikenal oleh seorang muslim, yastati' bi idznillah ayyumayyiza baina halil muwahhidin wa halil musyrikin. Nah, lihat kata Syekh Abdurrahman, kalau seorang muslim mengetahui kaidah-kaidah ini, maka dia akan mampu membedakan kondisi kaum muwahhidin dan kondisi kaum musyrikin. Wa idza arafa hadhil qawaidah al-arba'ah fa innahu la yataraddadu fil hukmi ala ahli al-isyraq bisyirki. Kalau dia sudah tahu 4 kaidah ini, maka tidak akan ada keraguan lagi, ya taraddad, tidak akan ada maju mundur, tidak ada keraguan lagi dalam menghukumi orang yang syirik dengan sebab kesyirikan yang ada tadi. Bi khilafil ladzina yajhalun hadhil qawaid al-arba' fa innahu qad yahsulu lahum syai'un min at-taraddud fil hukmi ala ahli syirki bi annahu musyrikun. Berbeda dengan orang yang yajhalun hadhil qawaid al-arba'. Berbeda dengan orang yang tidak tahu ilmunya tentang 4 kaidah ini tadi. Karena kalau orang yang tidak tahu ilmunya, terkadang terjadi saja pada diri mereka sesuatu dari sikap taraddud, sikap ragu-ragu dalam memberikan hukum kepada orang yang syirik, kalau bahwasanya mereka betul-betul musyrikun. Wa 'alal kufar bi annahum kafirun, dan juga akan muncul keraguan terhadap orang-orang kufar bahwasanya mereka adalah kafirun. Walakin bi ma'rifati ma kana 'alaihi ahlul jahiliyatil ula wa ma ba'atha rabbuna azza wa jalla bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam yastati' ayyumayyiza baina syirki wa tauhid wa bainal haqqi wal batil. Namun ya, akan tetapi dengan mengetahui kebiasaan ahlul jahiliyah yang pertama dulu, ya, dan dengan dia mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya Nabi kita Muhammad SAW, maka dia pasti akan bisa mengetahui, membedakan untuk dia mampu membedakan antara syirik dan tauhid, dan antara akhlak dan yang batil. Maksudnya kata beliau, kalau tahu tentang perkara jahiliyah, tahu tentang apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka dia akan mampu membedakan antara syirik dan tauhid, antara al-haq dan al-batil. Jelas ya? Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu kajian sampai di sini, ya. Insyaallah nanti dilanjut besok. Masuk ke kaidah yang pertama. Naktafi bihadzal qadar.